Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemodelan manajemen data SQL dan non-SQL, yaitu analisis data penjualan dan profitabilitas sebuah perusahaan retail menggunakan sampel Superstore database dari Kaggle. Proyek ini mencakup seluruh siklus analisa data yang kita pelajari selama 1 semester, mulai dari perencanaan basis data SQL dan NoSQL, proses ETL, query, statistik, machine learning, hingga menyusun rekomendasi strategisnya. Mari kita bahas. Presentasi kami terbagi menjadi 6 bagian utama. Yang pertama, latar belakang, masalah, dan tujuan analisis. Yang kedua, penjelasan dataset yang kami gunakan. Yang ketiga, metode analisis yang mencakup ETL, pemodelan SQL dan NoSQL, statistik, hingga machine learning. Keempat, visualisasi hasil analisis dalam bentuk dashboard. Kelima, insight atau temuan utama, dan terakhir rekomendasi strategis yang bisa ditindaklanjuti oleh manajemen. Latar belakang proyek ini berangkat dari sebuah gejala bisnis yang umum terjadi, penjualan naik tetapi keuntungan tidak ikut naik secara proporsional. Pada data yang kami analisis, total penjualan tahun 2018 mencapai $733.000. Namun kategori furnitur yang penjualannya besar hanya menghasilkan margin profit 2,49%, sangat tipis dibanding kategori lain. Dari sinilah muncul pertanyaan-pertanyaan kunci menjadi dasar analisis kami. Mengapa ini terjadi? Kategori dan wilayah mana yang bermasalah? Dan apakah ada faktor spesifik seperti sikon yang menjadi penyebabnya? Berdasarkan latar belakang tersebut, kami menetapkan 5 tujuan analisis. Yang pertama, mengidentifikasi pola penjualan dan profit dari berbagai dimensi. Kedua, menemukan akar masalah rendahnya margin. Ketiga, dan ini menjadi fokus khusus mata kuliah ini, membangun model basis data baik secara relasional maupun dokumen untuk membandingkan pendekatan SQL dan NoSQL pada data yang sama. Keempat, menerapkan machine learning sederhana untuk prediksi. Dan kelima, menyusun rekomendasi yang benar-benar bisa ditindaklanjuti oleh manajemen, bukan sekedar temuan. Baik, Kak Fia, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang slide berikutnya. Dataset yang kami gunakan adalah sampel Superstore, dataset dari Kaggle, salah satu dataset paling populer untuk latihan analisis data retail. Setelah proses pembersihan data, kami memiliki 9.994 baris transaksi bersih dari total 10.800 baris data mentah. Mencakup 21 variabel, lebih dari 5.000 pesanan unik, hampir 800 pelanggan, dan hampir 1.900 produk berbeda. Terentang selama 4 tahun dari 2015 hingga 2018. Variabel utamanya kami kelompokkan menjadi 5: data pesanan, pelanggan, lokasi, produk, dan misures atau ukuran transaksi seperti penjualan, kuantitas, diskon, dan profit. Tahap pertama dalam metode analisis kami adalah ETL, yaitu extract, transform, dan load. Pada tahap ekstrak, kami mengambil 10.800 baris data mentah dari file CSV sumber. Pada tahap transform, kami melakukan pembersihan data secara menyeluruh, menghapus baris yang file kuncinya kosong, memvalidasi format tanggal dan nilai numerik, serta membuat fitur turunan seperti lama hari pengiriman. Pada tahap load data bersih, kami muat kedua bentuk basis data sekaligus, yaitu model relasional menggunakan SQLite dan model dokumen berbasis JSON yang mempresentasikan NoSQL. Hasil akhirnya dari 10.800 baris data awal memperoleh 9.994 baris data bersih yang siap dianalisis, atau sekitar 94,7% dari data yang digunakan. Kami memodelkan data yang sama dengan dua pendekatan berbeda. Yang pertama, model relasional menggunakan skema bintang atau star schema, terdiri dari satu tabel fakta atau fact cells
yang berisi 9.994 baris transaksi dan 3 tabel dimensi seperti dim customer, dim product, dan dim location. Model ini unggul untuk kebutuhan agregasi dan analisis lintas dimensi menggunakan SQL. Yang kedua, model dokumen yang mempresentasikan pendekatan NoSQL seperti MongoDB. Di sini, satu pesanan direpresentasikan sebagai satu dokumen tunggal, di mana data pelanggan, lokasi, dan seluruh item pesanan disimpan tersarang dalam satu dokumen yang sama. Model ini digunakan ketika kita butuh mengambil seluruh informasi satu transaksi secara cepat, tanpa perlu melakukan join antar table, misalnya untuk menampilkan riwayat pesanan pelanggan pada aplikasi e-commerce. Sebagai contoh implementasi SQL, berikut salah satu query analitik yang kami jalankan. Query ini melakukan join antara tabel fakta atau fact sales dan tabel dimensi dim produk, lalu mengelompokkan data berdasarkan kategori dan subkategori, lalu mengurutkan berdasarkan total profit dari yang paling rendah. Hasilnya langsung menunjukkan dua subkategori dengan kerugian terbesar. Tabel dengan kerugian $17.725 dan book cash dengan kerugian $3.473. Keduanya memiliki rata-rata diskon yang cukup tinggi, di atas 20%. Query serupa lainnya dapat dilihat pada lampiran laporan tertulis kami. Lalu untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Selina. Perkenalkan, saya Selina. Di sini saya akan menjelaskan di slide berikutnya, yaitu membahas terkait metode analisis dengan judul statistik dan machine learning. Jadi, selain SQL, kami juga menerapkan statistik dan machine learning sederhana menggunakan Python scikit-learn. Pertama, analisis korelasi menunjukkan hubungan negatif antara diskon dan profit dengan koefisien minus 0,219. Semakin besar diskon, semakin rendah profitnya. Lalu yang kedua, kami membangun regresi logistik untuk mengklasifikasikan apakah suatu transaksi berisiko merugi. Dan model ini mencapai akurasi di angka 94,2% pada data uji, dengan diskon sebagai fitur paling dominan. Kemudian yang ketiga, kami melakukan forecasting sederhana menggunakan regresi linear terhadap tren bulanan yang menunjukkan tren pertumbuhan rata-rata di angka $902 per bulan meskipun ada pola musiman yang cukup signifikan di setiap akhir tahun. Oke, lanjut di sini membahas terkait visualisasi tren penjualan dan proyeksi. Berikut adalah dashboard tren penjualan bulanan perusahaan dari Januari tahun 2015 hingga Desember tahun 2018, beserta proyeksi 3 bulan ke depan yang ditandai dengan garis putus-putus merah. Terlihat jelas pola musiman, yaitu penjualan selalu melonjak tajam setiap di bulan November dan Desember. Kemudian turun di awal tahun berikutnya. Total penjualan tumbuh dari $484.000 di tahun 2015 menjadi $733.000 di tahun 2018. Berdasarkan tren linear, kami memproyeksikan penjualan Januari hingga Maret tahun 2019 berkisar $70-72.000 per bulan. Oke, lanjut terkait profitabilitas per kategori produk. Pada level kategori, teknologi dan office supplies menunjukkan margin yang sehat, sekitar 17%. Namun kategori furniture, meskipun penjualannya besar, hanya menghasilkan margin di angka 2,49%. Ketika kami bedah lebih dalam ke level subkategori pada grafik di sebelah kanan, terlihat jelas penyebabnya, yaitu subkategori table merugi hingga di angka $17.725 dan book cash merugi di angka $3.473. Keduanya dari kategori furniture. Di sisi lain, copiers, phones, dan aksesoris
dari kategori teknologi justru menjadi kontributor profit tertinggi. Oke, lanjut di sini membahas visualisasi performa region dan efek diskon. Dari sisi wilayah, region West mencatat margin tertinggi di angka 14,9%, sementara Sentral hanya di angka 7,9%. Margin terendah di antara 4 region. Grafik kiri bawah menunjukkan rata-rata profit per transaksi berdasarkan kelompok diskon. Transaksi tanpa diskon menghasilkan rata-rata untung di angka $66,9. Tetapi begitu diskon melebihi 20%, rata-rata transaksi justru merugi. Scatter plot di sebelah kanan memperkuat temuan ini secara visual. Semakin ke kanan atau semakin besar diskonnya, semakin banyak titik merah yang menunjukkan transaksi merugi. Machine Learning and Insight NoSQL. Dua visualisasi terakhir ini menggabungkan hasil Machine Learning dan hasil pemodelan SQL. Di sebelah kiri ada Confusion Matrix menunjukkan performa model klasifikasi risiko rugi dari 1.909 transaksi yang teruji. Model berhasil mengklasifikasikan dengan akurasi 94,2%. Di sebelah kanan, hasil agregasi terhadap dokumen NoSQL menunjukkan distribusi jumlah item per order ternyata lebih dari separuh order, tepatnya 50,7%. Hanya berisi satu jenis produk saja. Ini adalah insight penting yang membuka peluang strategi cross-selling atau bundling produk yang akan kami bahas pada bagian rekomendasi. Berdasarkan seluruh rangkaian analisis, kami merangkum ada 5 temuan utama. Yang pertama, diskon adalah faktor risiko paling rugi. Kemudian adalah furniture bermasalah bukan karena penjualan. Yang ketiga ada region sentral tertinggal. Lalu ada standar kelas mendominasi tapi paling lambat. Lalu yang terakhir ada peluang cross-selling belum tergarap. Oke, rekomendasi strategis yang dari kami itu yang pertama adalah batasi dan kontrol kebijakan diskon. Nah, terapkan batas maksimum diskon 20% untuk subkategori tables. Lalu tinjau ulang lini furniture, evaluasi struktur biaya dan harga jual tables, dan bookcase yang konsisten merugi. Yang ketiga ada optimalkan region sentral. Audit operasional region sentral atau margin terendah 7,9%, dan replikasi praktik terbaik dari region west, yaitu margin tertinggi 14,9%. Dan kemudian nomor 4 ada tingkatkan efisiensi distribusi. Evaluasi proses standar kelas rata-rata 5 hari dipakai 60% order. Kemudian ada manfaatkan peluang cross-selling, rancang program bundling atau rekomendasi produk pelengkap saat check out 50,7%. Order saat ini hanya berisi satu item produk. Lalu yang terakhir ada kembangkan model prediktif lanjutan. Oke, summary-nya dari data menuju keputusan strategis, pertumbuhan penjualan yang konsisten 2015 sampai 2018 tidak diikuti pertumbuhan profit yang sepadan, terutama akibat kebijakan diskon yang tidak terkontrol dan disparitas margin antar region. Melalui kombinasi pemodelan SQL dan non-SQL, statistik, dan machine learning, tim berhasil mengidentifikasi akar masalah secara presisi dan menyusun rekomendasi yang realistis serta dapat ditindaklanjuti oleh manajemen. Keberhasilan proyek analisis data tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknik, tetapi oleh kemampuan mengubah data menjadi rekomendasi yang actionable. Akurasi model klasifikasi ada di angka 94,2%. Lalu ada rekomendasi strategisnya di sini kami ada 6. Lalu terdapat 2 model basis data SQL dan MySQL. Oke, demikian presentasi proyek akhir kami mengenai analisis data lanjutan dan profitabilitas Superstore retail dataset. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.